Silakan pendeta. Selamat malam, selamat pagi, selamat tengah malam mungkin buat mereka yang ada di Eropa. Kepada saudara-saudara sekalian sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara di New Jersey ibadah malam kami. Kami bersyukur dapat kembali bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian dan dapat mempelajari firman Tuhan dengan mempelajari pertama-tama pelajaran sekolah sahabat kita seperti biasanya, dan kita juga ada waktu untuk berdiskusi sesudah itu. Baik, untuk memulaikan acara ibadah kita saat ini, saya ingin mengundang saudara Didi Sebedius untuk dapat membuka dalam doa. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih banyak atas perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang setengah minggu ini, Tuhan. Nah, kami menikmati akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada sore hari ini, Tuhan, kami datang sebagai umat Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk mendengar akan firman Tuhan, supaya dengan demikian Tuhan, firman ini boleh menguatkan iman Quran kami. Kami mengundang Roh Suci Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan Tuhan mau gunakan kami di mana saja kami berada untuk menjadi alat yang terkecil sekali untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati akan pendeta Rantung yang akan memberikan pelajaran kepada kami. Curahkan Roh Suci-Mu kepada dia, Tuhan. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Saudara Didi. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dengan membaca, ya. Kita akan membaca pelajaran kita, dan kemudian kita akan diskusikan. Pada malam hari ini kita memiliki Rabu pada tanggal 14 April ini, kita memiliki judul Tanda Pelangi. Ya, tanda pelangi. Nanti kita, seperti saya sudah katakan beberapa malam yang lalu, ini cukup menarik, ya. Salah satu pembahasan yang saya boleh secara pribadi sangat menarik untuk saya bahas juga adalah apa yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Besok juga, ya, kita akan melihat hanya Nuh yang tinggal. Dan untuk besok ada satu kata kunci yang merupakan inti, satu kata kunci yang merupakan inti daripada cerita tentang Nuh, ya, cerita tentang Nuh. Apa itu? Nah, seringkali kita pada saat kita berbicara tentang Nuh, yang kita ingat air bahnya. Jadi kata kunci itu seakan-akan hanya air bah. Tetapi kalau kita lihat besok malam, nanti akan kita lihat ada satu kata kunci, dan apakah itu air bah, nanti kita akan lihat besok malam. Jadi saya undang lagi kita untuk dapat kembali bersama-sama besok malam. Tapi malam hari ini satu kata, bukan yang kata kunci, bukan pelangi, seperti akan kita bahas besok. Tetapi pada malam hari ini, kita akan membahas tentang tanda pelangi. Mari kita baca dulu, ya. Sini dikatakan, dan Allah berfirman, Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan. Wah, itu ya, busurnya Allah akan kemana? Ditaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Supaya itu menjadi tanda perjanjian. Ya, jadi pelangi itu adalah tanda perjanjian. Jadi pelangi itu busur. Nanti kita akan lihat dalam bahasa aslinya memang kata pelangi itu adalah busur. Ya, rainbow, bow itu adalah kata arti bahasa Indonesianya busur, ya. Jadi inilah ayat dari Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Sedikit pelajaran sekolah sahabat kita katakan, sedikit fenomena alam yang lebih indah daripada pelangi. Siapakah yang tidak ingat ketika kita masih seorang anak kecil, yang pertama kali kita terpesona dan heran melihat garis-garis cahaya melengkung di awan, sama seperti sedang memberikan syarat, bagaikan sebuah pintu gerbang ajaib untuk masuk ke awan-awan. Atau mungkin itu bagaikan hanyalah seperti ikat pinggang seorang pelawak mungkin bagi banyak orang. Tapi bagi kita mungkin itu adalah seperti pintu gerbang ajaib masuk ke awan-awan. Bahkan bagi orang dewasa sekalipun, nafas kita akan tertahan ketika kita memandang warna-warni yang luar biasa yang ada di angkasa atau di awan. Tidak heran, bahkan sampai sekarang ini,
pelangi digunakan sebagai simbol untuk banyak hal, untuk banyak perkara. Itu mulai dapat digunakan dari organisasi politik, sampai pada kelompok agama, sampai kepada grup musik rock, biro perjalanan. Coba Anda cari kata pelangi pada internet, maka Anda Google kata pelangi, dan Anda akan lihat begitu banyak hasil yang akan Anda lihat pada saat Anda menghubungkan apa yang Anda cari dengan kata pelangi. Jadi jelaslah kumpulan warna yang indah itu masih menyentuh perasaan hati dan pikiran kita saat ini. Dari zaman dahulu hingga saat ini. Tentu saja, karena itulah poin utama dari Allah, ya, dapat menyentuh perasaan hati dan pikiran kita. Mengapa Allah berkata bahwa pelangi akan menjadi tanda di dalam Kejadian 9 ayat 12 sampai 17? Dalam Kejadian 9 ayat 12 sampai 17 dikatakan, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku, pelangiku, kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, dan pelangi itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi inilah tanda tidak akan ada lagi apa? Tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Lalu ayat 16 katakan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian lanjutkan. Tuhan berkata dia akan menggunakan pelangi sebagai tanda perjanjianku. Kejadian 9 ayat 15. Sungguh menarik karena Allah menggunakan kata perjanjian di sini karena dalam kasus ini perjanjian itu berbeda penggunaannya dengan penggunaan di tempat yang lain. Kata perjanjian tempat yang lain, ya. Berbeda dengan perjanjian dengan Abraham atau perjanjian Sinai. Tidak ada tuntutan khusus dari pihak mereka yang akan diuntungkan dari perjanjian itu dinyatakan. Bahkan Nuh, dengan kata lain, itu tidak ada apa, ya? Tidak ada dikatakan apa? Tuntutan khusus. Kalau kepada Abraham atau kepada orang Israel melalui Musa harus ada yang dituntut dari mereka. Tetapi dari perjanjian dengan Nuh ini seakan-akan tidak ada apa hal yang dituntut, ya. Perkataan Allah di sini adalah untuk semua orang, kepada segala makhluk yang hidup, turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi bukan kepada Nuh, ya, bukan kepada bangsa Israel, ya, bukan kepada Abraham atau seperti kepada Abraham dan bangsa Israel, ada tuntutan khusus pada mereka, tetapi perjanjian ini bukan hanya kepada Nuh, tapi untuk apa? Segala makhluk yang hidup, turun-temurun untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, firman Allah itu bersifat universal, meliputi seluruh. Tidak peduli seorang memilih untuk menurut Tuhan atau tidak. Dalam pengertian inilah perjanjian tidak digunakan sebagaimana itu digunakan dalam bagian kitab suci yang lain manakala berbicara mengenai hubungan antara Allah dan manusia. Jadi pada saat perjanjian setelah air bah itu, ya, dengan adanya pelangi, tidak ada apa? Tidak ada perkataan seperti kalau mereka menurut atau tidak menurut apa yang akan terjadi. Tidak ada seperti itu, ya. Nah, kalau kita sudah lihat bagaimana Tuhan meminta Nuh untuk masuk, dan kalau dia tidak masuk tentunya penurutan tersebut, maka Nuh tidak akan selamat. Tapi itu tidak berbicara dalam arti khusus perjanjian seperti yang ditandai dengan pelangi sesudah air bah ini. Jadi dengan kata lain ada perbedaan antara perjanjian dengan pelangi itu, dengan tanda pelangi itu kepada Nuh, dengan kepada Abraham dan kepada Musa di Sinai. Dengan, ya, itulah yang dapat kita lihat sejauh ini, ya. Dalam pengertian apa perjanjian itu juga menyatakan kasih karunia Allah. Ya. Siapakah yang memulai perjanjian ini? Siapakah yang paling bermurah hati? Ya. Jadi pelajaran sahabat kita katakan, meskipun perjanjian itu sebagaimana yang digambarkan di sini tidak datang dengan kewajiban-kewajiban di pihak kita
bagian Allah tentu saja ya, tidak pernah menghancurkan dunia dengan sebuah air bah. Itu tuntutan yang diaplikasikan kepada Allah. Tapi tidak ada tuntutan bagi kita apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi tidak ada tuntutan. Jadi itulah sebabnya dikatakan apa? Tidak datang dengan kewajiban-kewajiban di pihak kita. Bagaimana bisa pengetahuan kita akan pelangi menandakan pengaruhnya atas kita untuk hidup dalam penurutan kepada Allah. Jadi walaupun itu tidak ada tuntutan, tapi pada saat kita melihat pelangi, maka dikatakan sini apa ya? Menandakan pengaruhnya, ada pengaruhnya. Kita akan ingat juga akan apa ya, penurutan bagaimana supaya kita tetap menurut kepada Allah. Ringkasnya, apakah ada tersirat kewajiban-kewajiban di pihak kita manakala kita memandang ke langit dan melihat pelangi? Pikirkan konteks keseluruhan waktu pelangi ada dan pelajaran-pelajaran yang kita dapat pelajari dari peristiwa tersebut. Jadi walaupun tidak secara spesifik tertulis apa kewajiban kita sebagai manusia, tapi pada saat kita melihat pelangi, maka ada hal-hal yang harus kita tetap ingat. Harus ada hal-hal yang harus kita ingat. Nah, seperti saya sudah katakan, ada yang sangat menarik. Ada beberapa poin menarik yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Poin pertama adalah tentang pelangi. Pelangi dan kasih karunia Allah. Ya. Nah, kalau saya ingin bertanya pada saat ini, apa kira-kira tujuan diberikan pelangi? Kalau boleh ada yang misalnya, jika ada ya, jika ada di antara saudara-saudari sekalian, pada saat itu diberikan pelangi, kira-kira apa tujuannya? Ya. Supaya apa kira-kira? Mungkin ada yang dari Zoom yang dapat saya lihat, yang dapat memberikan jawaban, silakan. Mungkin Dede akan unmute ya, jika ada. Untuk apa pelangi itu diberikan? Tujuannya itu untuk apa? Kira-kira ada yang bisa memberikan pandangan saat ini? Kalau ada, jika ada. Saya belum lihat ada tangan-tangan yang diangkat. Atau mungkin pertanyaan berikutnya, ya kalau mungkin kita tanda untuk siapa pelangi tersebut diberikan? Ya. Tujuannya apa? Kepada siapa pelangi itu akan bermanfaat? Atau pada mulanya, pada saat itu diberikan, itu siapa yang diharapkan tidak akan lupa dengan pelangi tersebut? Manusia kah? Siapa yang setuju kalau itu manusia? Saya ingin lihat kalau ada tanda-tanda. Jadi pada saat kita melihat pelangi, maka kita akan melihat bagaimana Allah sudah berjanji tidak akan ada lagi air bah. Ya. Jadi bagi kita, bagi saya sebagai manusia, itulah tanda bahwa saya akan mengingat Allah tidak akan menghapuskan dunia lagi, menghakimi dunia dengan air bah. Jika Anda setuju itu adalah untuk manusia, tolong angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan, ya, ada yang geleng-gelengkan kepala, ada yang rupanya tidak setuju ya. Jadi pertanyaan kedua ini, tanda untuk siapa? Siapakah yang diharapkan tidak lupa dengan diberikannya atau adanya pelangi pada saat ini? Maka jawabannya menurut Alkitab itu siapa? Nah, mari kita lihat Kejadian 9 ayat 15 sampai 16. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu. Ayat 16. Jika busur itu ada di awan, jika pelangi itu ada di awan, ya dikatakan apa? Maka aku, Tuhan akan melihatnya sehingga aku Allah mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara-saudara, pada saat pelangi itu diberikan, itu tujuan pertama dan utama itu bukan untuk manusia. Menurut ayat ini, Allah yang membuat komitmen. Itu adalah respon Allah sedang mengingatkan dirinya sendiri tentang tanggung jawabnya sendiri, yang mana apa? Pada saat dia berikan pada saat dia berikan pelangi tersebut, pelangi itu tujuannya itu untuk Allah. Jadi, mungkin Anda pikir, wah ini bukankah Allah tidak akan pernah lupa akan janjinya? Oke lah kalau manusia melupakan perjanjian manusia dengan manusia, apalagi manusia melupakan perjanjian manusia dengan Allah. Ya, tetapi di sini coba kita lihat poinnya adalah Allah tahu manusia akan lupa. Allah tahu itu dia.
semua perjanjiannya, makanya dia harus ulang-ulangi perjanjian tersebut. Tetapi di sini Allah ingin memberikan satu komitmen kepada Nuh dan kepada seluruh umat manusia bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh rahmat, kasih karunia-Nya itu begitu besar, kasih-Nya itu begitu besar sehingga dia memberikan pelangi bukan untuk mengingatkan manusia, tetapi untuk mengingatkan dia. He write himself a memo. He write himself a memo. Dan inilah kita lihat ya. Pada saat kita tahu Allah itu adalah Allah yang agung. Almighty God, Allah yang maha kuasa, maha segala sesuatunya. Tetapi dia tetap membuat sesuatu seakan-akan orang Nado bilang, dia itu panglupa. Seakan-akan dia panglupa. Tetapi sesungguhnya Allah bukan tukang lupa. Tetapi dia berikan itu untuk memberikan satu jaminan bahwa kasih-Nya kepada manusia itu pasti terjadi. Dia sedang meyakinkan kita. Dia sedang meyakinkan kita. Jadi setiap kali kita melihat pelangi, kita diingatkan kembali Allah yang sedang berkata kepada kita, I love you. Bagi mereka yang berkeluarga, seringkali suami-suami seringkali bertanya, oh pendeta, kenapa istri-istri ya seringkali bertanya, Papa sayang sama mama. Seringkali ya. Selalu istri khususnya ya, memiliki satu kerinduan untuk mendapatkan apa? Ke konfirmasi, mendapatkan konfirmasi kasih kita. Dan setiap kali kita melihat ada hujan, ya, dan kemudian kita melihat pelangi, disitulah kita kembali terus-menerus mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Tuhan yang mengingatkan dirinya kembali untuk menyatakan kepada umat manusia, I love you. Aku mencintai kamu. Jadi inilah satu hal yang saya katakan perjanjian antara Allah dan manusia itu sangat unik. Sangat-sangat unik. Kenapa? Karena Allah yang mengambil inisiatif, dia yang membuat perjanjian, Allah membuat keyakinan, memberikan keyakinan kepada Abraham, dialah yang berjalan di antara apa? Hewan yang terbelah dua, hewan yang dipotong-potong. Bukan Abraham yang berjalan di situ, Allah yang berjalan untuk menyatakan, nasibku akan menjadi seperti hewan yang terpotong kalau aku tidak menepati janjiku. Kalau aku tidak menepati kasih karuniaku. Dan pada saat dia memberikan pelangi kepada kita, Allah sedang berkata, itu pelangi itu untuk aku. Supaya kamu ya tahu bahwa aku sedang menyatakan kembali kasihku kepadamu. Jadi pelangi itu adalah apa ya? Tanda untuk Tuhan sendiri. Supaya dengan kata lain bahasa manusianya, supaya dia tidak lupa. Supaya dia tidak lupa pada saat dia melihatnya. Jadi seperti saya katakan tadi, pelangi itu adalah bahasa Ibraninya adalah apa ya? Keset, ya. Keset artinya busur, a bow. Ya. Rainbow, bow itu apa? Dari kata busur ya. Busurnya hujan itulah rainbow. Jadi itu dari kata apa? Keset ini tidak heran Yeskiel 1:28 katakan apa? Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam hal apa? Nah, seringkali kita belum melihat pelangi, kita kemuliaan Tuhan dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak. Ini kemuliaan Tuhan dalam menepati janjinya dengan kita umat manusianya. Umat manusia. Tak kala aku melihatnya, Yeskiel berkata, aku sembah sujud, lalu kudengar suara dia yang berfirman. Tidak heran seperti saya katakan tadi, pelangi itu adalah suara Tuhan yang boleh dikatakan sedang berkata kepada kita, I love you. I love you. Tuhan mengasihi kita. Nah, kita sudah ketahui bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa tidak akan ada lagi air bah. Tidak akan ada lagi air bah. Sana dikatakan ya. Baik, nah mari kita lihat.
Pada saat Tuhan berfirman dalam Kejadian 9 ayat 15, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta makhluk hidup serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ini apa yang dia katakan kepada Nuh ini, pertama kali dia sudah katakan kepada dirinya sendiri. Allah sudah nyatakan itu kepada dirinya sendiri di dalam Kejadian 8 ayat 21. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan, bahasa di dalam Kejadian 9 ayat 15, tidak lagi, tapi tidak akan lagi, ingat lagi, aku tidak akan lagi mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi Allah sudah berkata kepada dirinya sendiri, dan sekarang dia katakan hal tersebut kepada kepada Nuh. Dia tidak akan lagi mengirimkan air bah. Ya. Walaupun dia tahu apa? Walaupun sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat sejak dari kecilnya. Jadi air bah seperti saya sudah katakan lalu tidak menghilangkan kejahatan hati manusia. Tetap ada. Buktinya kalau kita lihat Kejadian 10 kita sudah bisa melihat apa yang terjadi dengan Nuh sendiri. Ya. Orang yang benar di hadapan Tuhan, kita lihat apa yang terjadi, kemudian Anda bisa baca sendiri di Kejadian pasalnya yang ke-10. Tetapi walaupun demikian, dikatakan, aku tidak akan lagi. Nah, sering inilah perenungan kita yang kedua. Ya. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk, saudara-saudara? Aku tidak akan lagi membinasakan. Ya. Jadi setelah di Kejadian 9 ayat 15, Nuh mendirikan mezbah, mempersembahkan korban. Inilah yang dikatakan Tuhan. Ya. Tuhan berjanji tidak akan lagi mengirimkan air bah. Sekalipun hati manusia itu apa? Hati manusia itu tetap akan jahat. Ya. Aku apa? Aku tidak akan lagi. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk, saudara? Ya. Kabar baikkah ini? Atau kabar burukkah ini? Kejadian 9 dan 15 dikatakan, aku tidak, air tidak lagi akan menjadi apa? Menjadi air bah untuk memusnahkan mereka. Ya. Aku tak akan mengutuk lagi. Aku tak akan mengutuk lagi. Nah, saya kata kita bisa melihat ini bagaikan ini satu kabar baik ya. Tetapi kita juga dapat melihat ini dapat menjadi satu apa ya? Kabar buruk. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada penghakiman Allah pada saat itu. Ada 120 tahun yang harus dikabarkan dan masih apa? Jelas-jelas kita kalau itu diulangi kembali kepada kita, maka kita yang sudah belajar dari sejarah, kalau ada diberikan lagi 120 tahun misalnya, ada nubuatan yang sama, tapi tidak ada dalam Alkitab. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan Yesus datang di kali kedua. Tapi kalaupun masih diberikan seperti zaman Nuh, ada misalnya diberikan satu jangka waktu, wah tentunya kita sekarang yang sudah belajar dari kisah Nuh akan menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya untuk apa? Bertobat, dengan kata lain. Tetapi pada saat ini, kita tidak lagi melihat ada apa yang Allah akan lakukan dengan apa? Kejahatan kita. Kenapa? Pada waktu di zaman Nuh, Allah yang akan membinasakan. Tetapi pada saat ini, kontrol untuk membinasakan tidak lagi di tangan Tuhan. Di sini sudah dikatakan, aku takkan membinasakan lagi. Pertanyaannya, siapa yang sekarang membinasakan manusia kalau kejahatan mereka itu sudah penuh? Siapa yang akan membinasakan manusia? Ya, kalau kita lihat ya, dari waktu ke waktu, kita melihat bagaimana kengerian-kengerian yang mungkin bukan seperti kengerian yang dapat kita lihat di zaman Nuh. Tetapi kita bisa melihat bagaimana manusia yang mengambil kontrol di dalam dirinya sendiri, yang dia pikir manusia pikir ini ada satu hal yang membuat kejahatan, lalu mari saya kontrol kejahatan tersebut. Saya mencoba untuk mengakhiri kejahatan tersebut. Sehingga tidak heran, kejahatan orang-orang di Jepang di Perang Dunia Kedua dipikir akan diakhiri oleh kuasa manusia. Manusia atau satu negara yang mengirimkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki untuk mengontrol kejahatan daripada apa?
kejahatan daripada orang-orang Jepang. Manusia yang mengontrol. Dan pada saat itu mungkin orang berpikir, wah ini bagus sekali, ada yang berkuasa. Ada negara adidaya yang berkuasa untuk mengontrol kejahatan Jepang di waktu yang lalu. Tapi apakah ini satu keputusan yang alkitabiah? Ya? Atau mungkin ya kita mengetahui sejarah bagaimana ya, saya suka sekali membaca sejarah di Eropa ya. Tapi mungkin Tante Jamie, Om Sinukaban mungkin lebih mengerti apa yang terjadi di Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Oleh sebab adanya pihak-pihak yang berpikir, wah ini harus kita lakukan untuk mengontrol kejahatan dari pihak-pihak tertentu. Atau bagaimana dengan manusia yang berpikir bahwa mereka saat ini, mungkin sudahlah itu kita tinggalkan Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang kita melihat bagaimana manusia yang berpikir, mari kita memiliki kuasa untuk mengontrol alam saat ini. Ya. Kita memiliki kuasa untuk mengontrol. Saya memiliki surat izin untuk mengolah Amazon, ya. Mengolah tanah di Amazon atau tanah-tanah di Borneo, dan kita gunakan itu untuk apa? Untuk keuntungan bagi manusia. Kita yang mengontrol alam semesta ini sendiri, alam atau bumi kita. Dan apa akibatnya? Ya, pada saat rainforest, ya, hutan-hutan rimba yang ada di Amazon dipotong dengan semena-mena. Hutan-hutan rimba yang ada di Borneo dipotong oleh manusia dengan semena-mena. Maka terjadilah global warming. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh para saintis, dan kita juga sudah rasakan, kita yang di dunia barat, ya, yang di Amerika, kita sudah merasakan bagaimana tahun demi tahun 2015, kepanasan di musim panas tahun 2015 dikalahkan dengan kepanasan di tahun 2016. Tahun 2016 kepanasannya dikalahkan oleh tahun 2017, dan seterusnya. Setiap tahun rekor kepanasan di musim panas itu dipecahkan oleh tahun-tahun selanjutnya. Dan di tahun 2100 dikatakan oleh para saintis. Tadinya kalau Anda baca artikel ini, saintis katakan itu bukan di tahun 2100, pada mulanya mereka menargetkan 2050. Tapi mereka bilang oke, mudah-mudahan manusia sadar sedikit sehingga bisa tertunda kepanasan bumi tersebut. Tapi di sini dikatakan apa? Kalau sampai kepanasan bumi ini dicapai di tahun 2100, maka summer atau musim panas di dunia barat itu bukan lagi hanya summer itu biasanya cuma 3 bulan. Itu bukan lagi 3 bulan, tetapi menjadi 6 bulan. Dan kalau ini terjadi, saudara, waduh, apa saja akan terjadi. Banyak hal yang akan terjadi, ya. Bukan hanya saya tidak sedang memprediksikan lebih banyak kebakaran di California, yang apa yang terjadi ya di California, tapi kalau itu sampai terjadi, bukan hanya kebakaran di California dan lain sebagainya, the raising of sea water, air laut yang semakin naik oleh sebab apa? Sebab es di kutub yang meleleh dan lain sebagainya. Tetapi begitu banyak tanaman-tanaman yang oleh sebab apa ya? Panas dan lain sebagainya, ekosistem itu menjadi apa? Ekosistem itu menjadi rusak, ya. Ekosistem menjadi rusak. Dan apa lagi? Oh, banyak sekali, ya. A warmer world dikatakan, dunia yang semakin panas menyebabkan tadinya mungkin dengue fever, nyamuk malaria yang tadinya mungkin hanya di dunia di Indonesia dan lain sebagainya, tapi mungkin suatu waktu sudah bisa muncul di mana? Di dunia-dunia barat dan lain sebagainya, dan itu akan berakibat bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi kepada banyak hal-hal lainnya yang akan terjadi. Dan disinilah kita dapat pelajari apa yang dikatakan dari Nuh, ya, bahwa ini disebabkan oleh hati manusia yang jahat, ya, hati manusia yang jahat. Dan pelajaran dari sejarah, dari kitab Nuh, bukan dari kitab Nuh, dari kisah Nuh menyatakan bahwa kesabaran Allah itu akan apa? Akan berakhir. Nah, pada saat yang akan datang, mungkin bukan oleh air bah, tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali akan mengakhiri hal-hal yang buruk yang kita alami di dalam diri. Tetapi sementara kita menunggu kedatangan tersebut, poin ketiga yang akan kita lihat adalah bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dalam menjalankan rencananya bagi manusia. Dan oleh sebab itulah
Dia telah mengadakan satu perjanjian dengan Nuh. Dan besok kita akan mempelajari tentang satu kata kunci. Satu kata kunci yang akan menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Tentang walaupun kita ya secara alkitabiah, secara ilmiah, kita lihat dunia kita tidak semakin baik, tetapi kita tidak perlu khawatir. Ya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Kita tetap memiliki apa? Satu keyakinan. Oleh sebab ada satu kata kunci. Satu kata kunci yang akan kita pelajari besok malam. Yang mengajak kita semua, walaupun secara alkitabiah, secara ilmiah, dunia kita ini bukan menjadi semakin baik, tapi menuju semakin kehancuran. Pandemik saat ini itu bukan pandemik yang akan berakhir, yang akan terakhir atau berakhir. Tidak. Masalah sosial yang terjadi di Amerika itu bukan akan berubah menjadi hal yang baik. Tidak. Berita-berita tentang peperangan dan hal-hal lainnya. Masalah di alam tidak akan semakin baik. Tidak. Tetapi walaupun keadaan semakin tidak membaik, kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu takut. Oleh sebab ada satu kata kunci yang akan kita pelajari besok malam. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan, silakan. Ya. Jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Jika ada. Ada Om Rain di sini, orang tua saya, saudara Didi juga, silakan. Ada kira-kira tambahan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini? Silakan. Jika saya belum sempat melihat tangan-tangan yang terangkat ya. Ya, oh, silakan Om Ren. Sudah sangat komplit, Steve. Gitu Om. Ya. Baik, jika tidak ada melalui live stream, melalui Zoom, apa ada yang melalui live stream, Dek? Belum ada tambahan dari live stream, Pendeta. Oh, oke. Jika tidak ada, ya kita akan sambung ya pelajaran kita tentunya besok malam ya, hal yang tentang kata kunci yang akan kita lihat. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita masuk ke bagian yang kedua. Jika ada kesaksian-kesaksian ataupun hal yang dapat kita bawakan dalam doa, silakan, saudara sekalian, silakan. Ya, ada kira-kira? Ya, silakan Pendeta Ferry. Terima kasih Pak Pendeta, tolong doakan kami lebih khusus di daerah Misi Nusa Utara bahwa nanti pada tanggal 26 April ya, tanggal 26 bulan ini kami akan membuat kegiatan yaitu pengorganisasian jemaat. Ada 62 jemaat di daerah ini dan kalau tidak ada halangan di tanggal 26 April pasti akan diorganisir lagi satu jemaat, yakni jemaat Tarsus Bebalang. Tolong doakan, semoga acara yang baik ini boleh dapat dilangsungkan dengan pertolongan Tuhan saja. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Ferry. Ada lagi yang lain-lainnya yang akan dapat saya bawakan di dalam doa pada saat ini? Jika belum ada lagi melalui Zoom, ada yang melalui live stream, Dek? Dari live stream ada permintaan doa dari keluarga Ulur Inarai, Pendeta. Oh ya, Bill ya. Bill yang akan disertasi tanggal 15. Jadi besok, ya, Iya. belum di Australia Iya. ini. Ya. Oke. Lalu tolong doakan, sepertinya ini keluarga Ketua Lingga lagi ada efek vaksin, Pendeta, katanya lagi meriang-meriang. Oh, oke. Oke, ya. Ya, saya doakan secara khusus ya keluarga Lingga. Dan ada permintaan silent request dari Ibu Pendeta Paruntu dan juga Kak Evi. Oke. Dari Ibu Ike Lintang katanya
eh, akan ada, tolong didoakan karena ada badai siklon tropis di Sulawesi Utara. Jadi agar umat-umat Tuhan di sana dilindungi, pendeta. Sejak kapan ini badai masuk di ini ya? Wah, sudah semakin menurun rupanya. Dari Filipina ya. Sampai ada badai siklon ya. Wow. Oke, kita akan terus doakan. Terima kasih atas informasinya Saudari Ike. Baik, silakan Saudara Didi. Tolong doakan, ada satu om daripada istri saya, Om Masengi yang ada di Manado. Dia terbaring sakit sekarang. Istrinya itu saya punya mertua, punya cousin. Oh, oke. Ya. Baik, jika ada lagi yang lainnya? Dari Ibu Ellen Monika katanya sudah berterima kasih karena Bapak Didi Sael sudah tiba dengan selamat, pendeta. Oh iya. Ya, puji Tuhan. Tadi saya sempat bertelepon dengan Ibu Ellen, tapi pas di dalam tempat yang saya pergi, hilang signalnya terus. Jadi iya, saya sempat mendengar dan Ibu Ellen juga menyatakan, puji Tuhan ya. Kita jadi kalau misalnya Saudara Didi juga ada bersama-sama dengan kita saat ini, kami dari Jemaat Fisdak mengucapkan selamat datang kembali kepada Saudara Didi Sael, dan suatu waktu mungkin bisa kembali berkunjung ke jemaat beliau yang ada di Fisdak ya. Jadi kita mengucapkan selamat datang kepada Saudara Didi yang sudah tiba dengan selamat di Denver ya, di Colorado. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mengasihi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami dapat bersama-sama mempelajari firman-Mu, mempelajari kasih setiamu yang begitu besar kepada kami semua Tuhan. Kami melihat bagaimana pelangi yang Engkau sudah berikan. Pertama-tama itu bukan untuk diberikan kepada kami untuk dapat mengingat perjanjian Engkau dengan kami, karena kami mungkin seringkali melupakan perjanjian tersebut. Tetapi pernyataan dalam Alkitab menyatakan bagaimana pelangi itu telah Engkau taruh agar supaya Engkau mengingat perjanjian-Mu dengan manusia, yang menyatakan dalam bahasa manusia, menyatakan betapa Engkau tidak akan pernah melupakan kasih karunia-Mu. Engkau tidak akan pernah melupakan kasih-Mu kepada kami. Dan betapa besarnya kasih tersebut Tuhan. Sehingga dengan bahasa yang digunakan, Engkau selalu menyatakan kasih-Mu tersebut. Mengulang-ulangi pernyataan kasih-Mu tersebut setiap kali kami melihat pelangi yang ada di angkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu pelajaran yang indah yang telah kami pelajari pada malam hari ini. Dan juga pelajaran lainnya biarlah kami melihat bagaimana walaupun kami sudah manusia saat ini, memiliki kejahatan yang mengontrol alam ini dengan semena-mena, tidak lagi menjadi steward ataupun penata layan yang sejati dalam menjaga lingkungan hidup kami. Tapi kami Tuhan dapat diingatkan untuk tetap melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh umat-umat manusia di zaman Nuh, kejahatan mereka telah merusakkan alam itu sendiri, merusakkan hewan dan semua tumbuhan hidup. Biarlah itu tidak menjadi bahagian kami Tuhan. Karena karakter kami yang akan kami bawa ke dalam kerajaan-Mu nantinya bukanlah karakter yang merusak alam yang ada di sekeliling kami. Kami tidak akan sembarangan menghancurkan alam di sekeliling kami, tetapi kami akan menjadi penata layanan-Mu Tuhan, untuk menjaga alam ini. Dengan melakukan hal-hal yang terkecil sekalipun yang dapat kami lakukan untuk menjaga kelestarian daripada dunia ini. Karena itulah karakter pada saat kami masuk dalam dunia baru, maka kami akan melestarikan, bukan merusakkan alam ini Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang telah kami pelajari pada saat ini. Dan kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan kepada kami semua. Bahwa Engkau
seperti besok yang akan kami pelajari, Engkau tetap tidak akan pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami sudah mempelajari dan pada malam hari ini juga kembali kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan kami Tuhan. Kami datang untuk membawakan permohonan daripada Pendeta Ferry Makpal sehubungan dengan program yang ada di Misi Nusa Utara untuk mengorganisasikan 62 jemaat dan pada saat yang akan datang ini tanggal 26 April akan mengorganisasikan jemaat di Tarsus, jemaat Tarsus Tuhan. Kami berdoa kiranya itu dapat menjadi satu motivasi bagi umat-umat Tuhan untuk terus bekerja dengan giat. Terus melaksanakan, memajukan pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada satu pemahaman, satu kedekatan, satu hubungan yang lebih erat dengan Engkau, ya Tuhan. Kami juga datang membawakan permohonan doa Tante Al yang telah memberikan permohonan mereka, Om Ari dan Tante Al yang membawakan anak mereka, Saudara Bill Wulur, yang pada tanggal 15 April besok waktu Amerika akan menghadapi dissertation defense-nya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan akal budi dari surga kepada Bill, sehingga dia dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, dapat mempertahankan disertasi yang dia sudah persiapkan, dan dengan demikian dia membawakan kesuksesan dan akan kembali mengabdikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan di Universitas Kelabat. Kami berdoa Tuhan bagi kesuksesan daripada Bill. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami terus berdoa bagi mereka yang selalu kami doakan dari malam ke malam. Kami terus berdoa bagi Saudara Ronald Walian. Kami terus berdoa bagi Saudara Johan Tambuhun. Kami berdoa bagi Saudara Alden Siotang, Saudari Christine Rotin Sulu. Kami berdoa bagi Tante Yeni Poluan, Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit oleh fisik pada saat ini. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi Ketua Rituan Lingga dan Miriam. Tuhan berikanlah kesehatan yang lebih sempurna, lebih kuat kepada mereka. Kami percaya Tuhan yang sudah mengizinkan kami untuk mendapatkan vaksinasi, maka Tuhan tentunya akan juga membantu kami untuk memberikan kekuatan dalam mengatasi vaksinasi ataupun efek sampingan daripada vaksin yang kami alami. Kami berdoa kiranya Miriam dan Rituan yang baru saja mendapatkan vaksinasi pada saat ini, kiranya mereka dapat mengatasi efek sampingan daripada vaksin tersebut. Pada saat ini juga Tuhan kami datang membawakan permohonan-permohonan pribadi daripada umat-umat Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Pendeta Paruntu dengan permohonan pribadinya Tuhan. Tuhan dengarkanlah, dan dengan jawaban tersebut ini memberikan satu sukacita, satu hal yang dapat diberitakan oleh Ibu Pendeta Paruntu kepada siapa saja Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi silent request daripada Evi dan Angel, dan juga doa mereka yang mereka selalu bawakan kepada sahabat mereka, Saudari Mike Risa Kota. Kami berdoa untuk permohonan doa tersebut. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Saudari Ike Lintang yang bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Sulawesi Utara dengan adanya ancaman badai siklon yang datang. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjaga mereka berada dalam satu keadaan yang tetap sehat dan selamat. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Saudara Didi yang mendoakan keluarga mereka yang ada di Indonesia, Om Masengi yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya kesehatan dapat menjadi bagian Saudara Om Masengi, sehingga sukacita keluarga itu akan melengkapi sukacita kami semua oleh sebab Tuhan yang berkemurahan. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah tibakan Saudara Didi Sael dengan selamat di Amerika Serikat. Tuhan mengetahui pergumulan mereka, Tuhan mengetahui keadaan mereka saat mereka keluar, pindah kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat, tapi sekarang Tuhan telah membawa mereka kembali ke Amerika Serikat. Dan biarlah berkat ini menjadi satu kesukaan, bukan hanya kepada keluarga Sael Moninka, bukan hanya bagi Saudara Didi, Saudari Alvin, anak-anak mereka, keluarga mereka, dan keluarga besar Moninka secara keseluruhan yang sudah berkumpul sekarang bersama-sama. Tetapi ini menjadi satu kesukaan. Kami dapat melihat bagaimana Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mengetahui keadaan setiap umat-umat-Mu. Tantangan-tantangan, perpisahan-perpisahan yang mereka alami di waktu lalu. Itu adalah hanya satu pendahuluan dari sukacita yang Tuhan dapat berikan kepada kami umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Saudara Didi, maka kami dapat memiliki satu keyakinan pada suatu saat sukacita yang lebih besar akan menjadi bagian kami semua di dalam kerajaan-Mu. Oleh sebab itulah hamba-Mu ingin terus berdoa
bagi kami semua yang sudah berbakti pada saat ini, biarlah kami selalu melihat surga tersebut. Kami selalu memandang rancangan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Di masa tua, umat-umat Tuhan sekalipun, Tuhan tetap memiliki rancangan bagi mereka. Memiliki rancangan bagi papi dan mami, bagi om dan tante Kesaulia. Tuhan akan selalu menyertai mereka, dapat menyertai keluarga Sinukaban, tante Jamie dan om di Jerman, dan seluruh umat-umat Tuhan lain yang sudah berbakti. Dan secara khusus akan menyertai keluarga Tirok Ringkuangan di Jemaat Fisdak, Tuhan. Tuhan akan selalu membawa mereka untuk melihat ke surga tersebut, melihat keadaan yang Tuhan sudah siapkan bagi keluarga tersebut, sehingga tantangan apapun yang mereka lihat yang ada dalam dunia ini tidak akan menghalangi mereka untuk bersama-sama dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka mencapai tujuan surga tersebut. Tujuan yang sama Tuhan kiranya juga dapat menjadi bagian umat-Mu, Saudara Welly Longkutoy, yang walaupun saat ini terpisah dengan istri dan anak di Indonesia, tapi kami percaya Tuhan memiliki rencana, dan kami berdoa kiranya Tuhan akan juga menyatukan terus mereka di dalam kasih-Mu, sehingga Saudara Welly Longkutoy dan keluarga akan tetap memiliki kesatuan di dalam Tuhan, di dalam roh Tuhan yang akan terus menerus menyatukan mereka. Satukanlah kami seluruh umat Tuhan pada saat ini, yang walaupun mungkin ada yang hamba tidak sempat sebutkan, tapi satukanlah kami di dalam persekutuan roh, sehingga pada saat ini kami selalu dapat berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa, hamba minta hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Jangan lupa kita akan bertemu kembali besok malam, satu pembahasan yang kembali menarik tentang the main point atau kata kunci yang dapat kita pelajari dari kisah Nuh dan perjanjiannya dengan Tuhan. Sampai bertemu besok malam. Sekali lagi tetap stay safe, stay healthy, tetap kuat, ya, tetap menjaga protokol, mengikuti protokol kesehatan, dan kiranya kita bertemu kembali besok malam. Tuhan memberkati.